bagi orang pilihannya, terlepas dari segala kehampaan. Bagi orang pilihannya, menerima selamanya kemuliaan surga. Knowing God More ini kita akan mempelajari secara ekspositori dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 18. Pada dasarnya Allah itu misteri, Allah itu tak terbatas, tapi dia sekaligus mudah diketahui, mudah dikenali sepanjang dia memberikan pengenalannya kepada kita. Dan kita dapat mengenal dia melalui firman-Nya di dalam pribadi Yesus Kristus. Knowing God more. Ayub mengenal Tuhan dari pembacaan Alkitab, dari kata orang, ya. Dan dia menjadi orang yang saleh. Di dalam kekayaannya, di dalam keluarganya yang luar biasa. Di dalam kehidupannya yang tidak kekurangan satu apapun, dia beribadah dengan cara yang benar. Tapi dia mengatakan, itu aku belum kenal Tuhan. Nah, sekarang kita tanya nih, bagaimana Ayub mengenal Tuhan? Ayub mengenal Tuhan di dalam penderitaannya. Aduh, jangan sampai kayak Ayub ya, susah. Untuk kenal Tuhan aja harus menderita seperti Ayub. Apakah demikian? Tetapi dia mensyukurinya. Ayub 42 ayat 5 kita baca. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, Ayub mengenal Tuhan. Dari mana? Dari penderitaannya. Jadi mengenal Tuhan itu tidak harus dari kelimpahan. Ayub mengenal dari penderitaannya. Nah, melalui Mazmur 139 kita akan belajar satu bagian yang sangat indah. Di mana Mazmur 139 ini ada 4 hal yang nanti kita akan pelajari bersama. Yang pertama, Allah Maha Tahu, omniscience. Nah, kita belajar ilmu teologi sedikit ya. Walaupun kita semuanya enggak belajar teologi, tapi bolehlah kita mengerti istilah-istilah teologi sedikit ya. Yang pertama, Allah Maha Tahu, omniscience. Ia mengetahui segala hal. Diambil dari Mazmur 39 ayat 1 sampai 6. Kemudian kita mempelajari Allah Maha Hadir, omnipresent. Omni itu maha, besar, present, ada di mana-mana. Tuhan yang bicara di Mawar Syaron, Tuhan yang sama bicara di gereja-gereja lain, di belahan dunia manapun. Tuhan hadir di mana saja, omnipresent. Mazmur 39 ayat 7 sampai 12. Kemudian Daud secara khusus menyisipkan. Dia merenungi bagaimana kejadian dia sebagai manusia yang sungguh luar biasa. Ditulis dalam Mazmur 39 ayat 13 sampai 16. Kemudian ditutup dengan Allah Maha Kuasa, omnipoten. Omnipoten, kekuasaannya yang omni. Mazmur 139 ayat 17 sampai 18. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian pertama yaitu Allah Maha Tahu, omniscience. Omni Maha Science. Pengetahuannya itu tak terbatas. Ayat 1, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4.
Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui ya Tuhan. Dari belakang, dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, aku tidak sanggup untuk mencapainya. Nah, sekarang kita kuliti ayat yang pertama ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Nah, kata mengenal aku dalam bahasa Ibrani ini fateda, dan Engkau telah mengenal aku. Nah, kata fateda ini berasal dari kata kerja yada. Nah, dari kata kerja yada itu muncul sebuah nomina Yodea. Dari kata Yodea muncul kata yang kita semua mengenal, idea. Jadi Yodea, idea. Saya bersama-sama dengan Profesor Isaac Mosesen menyelidiki bahwa Hebrew is the mother of all languages. Nah, jadi di sini kita menemukan bahwa kata bahasa Inggris idea berasal dari kata Ibrani Yodea. Diambil dari mana? Mazmur 139. Dari situ muncul pula kata da'at. Kalau Anda belajar bahasa Ibrani, Anda sekaligus belajar tentang filsafat. Karena di dalam gugusan kata-kata Ibrani itu ada lambang-lambang yang dimana dari kata-kata itu kita dapat belajar. Nah, filsafat Ibrani itu mirip dengan filsafat Tiongkok. Kenapa? Karena sama-sama timur. Saya sangat menyukai filsafat timur karena berpikir secara konkret. Kalau filsafat Yunani, filsafat barat itu bicara tentang atau berpikir secara abstrak. Kan lebih enak yang konkret kan? Inilah filsafat Ibrani yang konkret. Nah, kata yada yang tadi Yodea itu berasal dari 3 kata gugusan huruf ya. Yang pertama yod, yod itu tangan ya. Jadi ada lambangnya yod tangan, kemudian ada dalet, dalet itu pintu atau jendela. Ya. Kemudian ada ayin, ayin itu mata yang artinya melihat atau untuk mengetahui. Jadi sebuah pengetahuan akan menjadi pintu bagi karya. Dan dari situ muncul idea. Wow. Bukankah ini sebuah filsafat yang sangat konkret? Dari pengetahuan menjadi pintu bagi karya. Nah, tadi saya bilang bahwa filsafat Yahudi mirip dengan filsafat Tiongkok. Nah, kita belajar bahasa ya, nggak apa-apa. Agak pelan-pelan sedikit. Bahasa Mandarin. Nah, kalau ibunya, mama-mamanya belum belajar bahasa Mandarin, sedangkan anak-anaknya di kursusin Mandarin, mamanya juga harus belajar. Karena ini ada banyak filsafatnya. Misalnya love, Anda lihat di sini. Nah, ini sama dengan pemikiran yang di dalam filsafat Yahudi. Nah, love di situ ada aksara Mandarin yang simplified, ada yang tradisional. Saya bicara di tradisionalnya karena ini aslinya ya. Ada huruf chow. Chow itu apa? Rumput. Rumput itu sesuatu yang hidup ya, yang tumbuh. Nah, apa dalam bahasa Mandarin itu untuk love, cinta? Ini pakai filsafat yang sangat konkret. Ada rumput sebagai lambang sesuatu yang hidup, yang bertumbuh. Kemudian ada cia. Nah, paling atas itu chow, kemudian ada cia. Cia itu apa? Rumah. Ya. Rumah untuk bertumbuh hidup. Kemudian ada sing. Sing itu apa? Hati. Di mana hati berpadu di dalam suatu rumah. Wow. Siapa yang hatinya berpadu, di bawahnya sendiri itu huruf apa itu? Pangyo, yo. Teman hidup di dalam satu rumah. Dan mereka memiliki hubungan kasih di hatinya. Bertumbuh, ciao. Wow, filsafat. Ya kan? Jadi belajar bahasa
sekaligus belajar filsafat. Nah, kata kedua kita akan belajar tentang tomorrow, ya. Bahasa Mandarin untuk tomorrow itu apa? Ming Qian. Ming itu ya, Ming dari kata Ming ya. Ada re. Re itu apa? Bulan. Kemudian ada ye. Ye itu apa? Matahari. Kemudian Qian, Qian itu apa? Langit. Nah, jadi kalau besok lihat langit. Ketika Anda sudah melewati bulan dan matahari, ya besok. Wow. Inilah filsafat timur yang sangat konkret. Dan demikian juga kita kembali bagaimana orang Ibrani membahasakan bahasanya itu juga berdasarkan simbol-simbol sama kayak filsafat Tiongkok. Ya. Jadi kata yada pengetahuan, yod tangan, kemudian ada dalet pintu, kemudian ada ain mata. Pengetahuan menjadi pintu bagi sebuah karya. Luar biasa. Sekarang kita akan masuk ke ayat yang kedua. Engkau mengetahui, ya data. Kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Nah, yang warna biru itu ada satu ungkapan dalam filsafat orang Yahudi yang sangat terkenal. Dan biasanya frasa ini ditaruhnya di sebuah sinagog. Naruhnya itu di atas pintu masuk yang tegak lurus ya. Yang lurus yang dapat dibaca oleh pemimpin ibadah. Termasuk song leadernya ya, Hazan. Termasuk juga rabinya yang menyampaikan firman. Nah, ditaruhnya tulisan apa di depannya itu? Gede-gede nulisnya biasanya ya. Kalau Anda pernah masuk ke sinagog, nanti begitu masuk coba noleh ke belakang. Ada tulisan apa? Biasanya ada tulisan ini. Da livne mi ata omet. Ya, yang artinya ketahuilah di hadapan siapa engkau berdiri. Nah, jadi itu untuk mengingatkan kepada pemimpin jemaat yang memimpin suatu ibadah, yang menyampaikan firman, yang menyampaikan khotbah. Lu jangan ngomong sembarangan ya. Ingatlah di hadapan siapa engkau berdiri. Kan banyak tuh orang khotbah mungkin juga make up something ya. Dia mengatakan dia punya wahyu begini-begini, punya penglihatan begini-begini. Tapi dia diingetin di situ tulisannya apa? Da livne mi atau omet. Ingatlah di hadapan siapa engkau berdiri. Ketika seorang pengkhotbah bicara, mengajar. Siapakah yang pertama kali dihakimi oleh kata-katanya sendiri? Dirinya sendiri. Karena dia berdiri di atas siapa? Di atas suatu kebenaran bahwa dia berdiri ada satu CCTV yang gak pernah mati. Ya. Ayat 4 kita baca. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah engkau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Itu tadi yang seperti yang saya bicara. Bahwa ketika seseorang menjadi guru, menjadi pastor, menjadi pendeta, menjadi seorang song leader. Dia adalah orang yang pertama kali dihakimi oleh firman yang sedang disampaikan. Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau jadi guru. Kenapa? Jangan jadi guru ya. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Maka di sini saya adalah orang yang mengemban hal yang lebih berat di antara Anda yang sedang duduk sekarang. Ya, karena apa? Dalifne mi atau omet. Ingatlah di hadapan siapakah engkau berdiri. Ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Jaga lidah. Yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, kapal-kapal walaupun amat besar digerakkan oleh angin yang kencang, tapi dapat dikendalikan oleh jurumudi yang amat
kecil. Wow, jadi kita semua akan dihakimi oleh kata-kata kita sendiri. Dalifne mi ata omet. Ingatlah di hadapan siapa engkau berdiri dimanapun. Orang hari ini tuh takut sama CCTV, ya kan? Ya nggak berani bolos kerja, nggak berani mangkir kerja, ada CCTV. Nggak berani nabrak lampu merah, kenapa? Karena ada CCTV, ya kan? Nggak berani nyuri di satu toko, karena ada CCTV. Orang takut sama CCTV tapi lupa bahwa ada CCTV yang nggak pernah mati 24 jam. Siapa? Allah kita. Maka dalifne mi'ata omet. Ingatlah di hadapan siapa engkau berdiri. Maka kita semua akan dihakimi. Nah sekarang kita masuk pada ayat 6. Untuk memahami Allah yang maha tahu. Terlalu ajaib bagaimana pengetahuan itu terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Allah maha hadir, omnipresent. Omnipresent. Ayat 7, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ini terjemahannya indah sekali. Kalau aku bisa mendaki ke langit, engkau ada di sana. Bahasa Ibrani mendaki itu nasak esak. Biarlah aku mendaki ke langit. Kalaupun aku dapat mendaki ke langit. Di situ pun engkau. Nah kata esak itu ya mendaki melejit. Maka di sini saya kasih gambaran ada burung Raja Wali yang kalau Anda suka nonton National Geography. Saya suka sekali nonton National Geography dan bagian yang paling saya favorit itu ketika mereka menceritakan, memberikan video-video tentang burung Raja Wali. Indah sekali, sangat gagah sekali itu menurut pengamatan saya. Dan apabila dia mengambil makanannya dari ikan yang di laut, kemudian dia menukik ke atas. Dan itulah yang digambarkan dalam ayat ini. Mendaki ke langit, menukik ke atas, esak. Jadi bukan cuma terbang, tapi sampai menukik ke langit. Nah, menukik ke langit ini ada lawan katanya, yaitu menyelam ke bawah. Nah, jadi di sini kita bisa baca Keluaran 15 ayat 10. Menukik ke langit kemudian sampai ke bawah itu Tuhan semua aja ada. Keluaran 15 ayat 10. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Nah ini bicara tentang Fir'aun. Fir'aun dengan kekuatannya yang luar biasa. Ya, dengan kekuatan finansial, militernya yang tak terbatas. Tetapi dia bisa ditenggelamkan oleh Tuhan seperti timah di laut. Nah kata tenggelam dalam bahasa Ibrani itu salal. Salal. Kemudian orang Ibrani modern, orang Israel modern itu kan banyak. Ini kan bahasa Ibrani yang di Alkitab ini kan bahasa kuno. Kalau ada teknologi-teknologi kemudian itu kan berarti harus ada suatu istilah-istilah yang diciptakan. Ketika orang-orang Israel itu ada departemen language ya, ketika mereka menciptakan suatu istilah baru, mereka itu biasanya mengambilnya itu dari Alkitab. Nah, ketika manusia itu menciptakan kapal selam, ini kan nggak ada di Alkitab ya kan, kapal selam, apa bahasa Ibraninya kapal selam, maka harus diciptakan suatu istilah baru. Nah orang-orang para ahli bahasa itu mengambil dari Keluaran 15 ayat 10, dari kata salal kemudian dijadikan nominam menjadi solelet. Nah jadi kapal selam bahasa Ibrani itu solelet, istilahnya diambil dari mana? Keluaran 15 ayat 10. Sama tadi, filsafat yang konkret. Nah, kita kembali ke ayat 11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, malam menjadi terang seperti siang dan kegelapan sama seperti malam. Untuk mempelajari kata esak tadi, kalau aku terbang ya ke langit,
mendaki ke langit. Esak. Nah dari kata esak muncul kata masuk helikopter. Diambilnya dari mana? Dari Mazmur 139. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Israel itu negara sekuler, iya sih negara sekuler. Yang dimana semua agama itu boleh ada di sana. Tetapi dalam konteks-konteks tertentu mereka masih mengedepankan Alkitab. Termasuk dalam penciptaan kata-kata baru, termasuk helikopter. Di mana kata helikopter ini diambil? Esak, aku mendaki ke langit. Pakai apa? Pakai helikopter yang bisa menuki ke atas atau mungkin pesawat militer yang bikinan Inggris itu Harrier ya, kan bisa terbang ke atas. Nah, dari apa yang kita pelajari ini, kita mendapati keindahan sastra Alkitab, ya. Mungkin kalau saya bicara di sini bicaranya rada teknis sekali, tapi saya ingin memperkenalkan kepada Anda begitu indahnya Alkitab kalau dipelajari atau dibaca dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani memang bukan suatu kebutuhan atau suatu syarat untuk keselamatan. Syarat keselamatan percaya kepada Tuhan Yesus, selamat. Tapi jika Anda ingin menikmati keindahan, ya, kalau Alkitab itu diterjemahkan entah itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, ya, maknanya pasti ada yang terkikis, ya kan? Kata mendaki ke langit, mendaki itu kayak gimana sih? Tapi yang dimaksud ternyata esak, menuki ke atas. Yang hari ini bisa kita bayangkan itu kita dapat menuki ke atas dengan cara naik helikopter yang bisa terbang secara vertikal. Ayat 9, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu yang menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Sekarang kita sudah mempelajari bersama betapa Tuhan itu maha hadir. Anda ingat sebuah lagu lama? Kita bersama nyanyi ini ya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Wow, dari Mazmur 139 ini bayangkan, pagi ini kita bersama-sama knowing God more. Bahwa tangan kanannya selalu menopang kita. Apa sih yang dimaksud dengan tangan kanan ini? Tangan kanan dalam filsafat Yahudi itu adalah lambang kekuatan dan juga lambang authority. Kalau Anda membaca kitab Wahyu, Yesus ada di sebelah kanan Bapa, yang dimana Tuhan Yesus diberikan suatu otoritas untuk menjadi Master of Universe. Nah, di mana ayat-ayatnya yang mendukungnya ini? Keluaran 15 ayat 6, kita baca. Tangan kananmu Tuhan mulia, karena kekuasaan-Mu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Mazmur 118 ayat 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan.
Dan kemudian ada satu pasal mesianik yaitu di dalam Mazmur 110 ayat 1 di situ adalah satu hikmat dari Roh Kudus dari yang diberikan kepada Daud untuk menuliskan suatu Mazmur mesianik yang menubuatkan siapa sih figur Mesias yang akan datang. Dikatakan demikian, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Firman Tuhan, ya, firman Tuhan, siapa Tuhan ini? Bapa yang tertinggi, ya. Kepada Tuanku. Wow. Kira-kira ini siapa yang dimaksudkan oleh Daud? Firman Tuhan huruf T, T-U-H-A-N besar-besar kepada Adoni. Adoni. Nah, orang-orang ini dibikin pusing oleh pernyataan Daud ini. Katanya, ya, katanya Mesias itu keturunan Daud. Ya. Yang namanya leluhur Daud, kepada keturunannya, pastilah keturunannya akan menempatkan leluhurnya ini sebagai yang lebih tinggi daripada keturunannya. Tapi sang leluhur yaitu Daud menyebut Mesias yang akan dijanjikan ini sebagai tuannya. Kebalik kan? Ya, yang namanya leluhur stratanya harusnya lebih tinggi. Tetapi sang leluhur ini menyebut keturunannya nanti yang akan dijanjikan hadir itu sebagai tuannya. Artinya apa? Mesias yang dijanjikan adalah sosok yang jauh lebih besar daripada Daud. Itulah Allah yang inkarnasi. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang dapat kita gali dengan keindahan Alkitab. Ya, sekarang kita akan mempelajari bagaimana Daud ini setelah dia mencoba merenungi untuk mengenal Tuhan, knowing God more. Kemudian dia mencoba untuk mengenali dirinya sendiri. Ya, Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Nah, bahasa Ibraninya ini kiliotai, ginjal-ginjalku. Wow, berarti pada zaman dahulu ribuan tahun yang lalu Daud ini sudah tahu anatomi. Ginjal bukan cuma satu. Ginjal itu plural, maka dia nulisnya plural. Engkau membentuk buah pinggangku, ginjal-ginjalku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi. Aku direkam. Kata rekam ini yang nerjemahin Mazmur 139 ini saya sangat menyukai sekali. Orangnya tahu banget sastra Ibrani. Dan dia menerjemahkan ini ya dari kemampuannya dalam sastra Ibrani. Anda kalau lihat dalam bahasa King James atau bahasa Inggris King James ataupun NIV di sini ya. Di sini tidak menulis record. Ya. Betul enggak? Tapi di sini kenapa dalam Alkitab bahasa Indonesia Anda tahu? Merekam. Karena memang kata dalam bahasa aslinya itu rakam, rekam, merekam. Ya, menyimpan. Nah, wow. Ini luar biasa sekali. Jadi kadang-kadang ada banyak orang mengatakan ini terjemahannya salah. Tapi dalam beberapa hal saya menemukan dalam terjemahan bahasa Indonesia jauh lebih bagus daripada bahasa Inggrisnya. Contohnya di ayat 15 ini. Aku direkam, aku ditenun. Dijadikan untuk menjadi sesuatu yang nanti akan menjadi. Rakamti, aku telah direkam. Ya, ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari akan dibentuk sebelum ada sesuatu daripadanya. Jadi artinya kejadian manusia itu bukan saat dia lahir. Tapi saat di mana? Ketika dia ada di perut ibunya, ada di rahim ibunya, ada di kandungan ibunya itu mata Tuhan itu sudah melihat. Ya, makanya dalam filsafat Chinese, orang kalau umurnya itu 17 tambah 1. Ya. Kenapa? Karena ketika di perutnya itu dihitung.
Jadi kalau dia umur 18 ya jadi 19, umur 20 ya 21 karena di perutnya itu sudah dihitung. Kenapa? Persis seperti Mazmur 139 ayat 16 ini bahwa kejadian manusia itu ada, diperhitungkan sejak ia ada di perut ibunya. Maka di dalam kekristenan aborsi enggak boleh, ya. Kalau sudah jadi ya sudah, jadi saja, ya. Kecuali sebelumnya, ya, ada kontrasepsi. Nah, makanya tidak boleh ada aborsi karena itu sudah jadi orang. Aborsi seperti pembunuhan. Mazmur 139. Nah, itulah kenapa orang sering tanya pada kita, ya. Ini kan dekat Natal, ya, dekat Natal. Biasanya kalau Natal nggak mungkin Yesus itu lahir bulan Desember, ya. Yesus harus lahir yang berkaitan dengan 7 hari raya Yahudi. Saya mengatakan justru kejadian Yesus Kristus itu berkaitan dengan 7 hari raya Yahudi, bahkan hari raya Yahudi yang terbesar. Di antara 7 hari raya Yahudi, Anda tahu mana hari raya terbesar di antara ketujuhnya? Paskah, ya. Paskah itu kita peringati itu biasanya pada bulan-bulan apa kira-kira? Maret akhir atau April awal, ya. Nah, kalau Yesus lahir 25 Desember, coba 9 bulan ke belakang muncul bilangan apa? 25 Maret, ya. Itu kalau tanggalan Gregorian, tanggalan Romawi. Tapi kalau itu tanggalan Yahudi, itulah hari raya Paskah. Maka inkarnasi Kristus bukan saat dia lahir, tetapi saat annunciation, ketika malaikat Gabriel itu mengatakan kepada Maria ibunya itu, Roh Kudus menaungimu. Maka kejadian Yesus kalau harus dikatakan berkaitan dengan 7 hari raya, iya banget. Berhubungan dengan hari raya Paskah, yang dimana hari kematiannya pun juga pada hari raya Paskah 14 Nisan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tidak ada yang kebetulan, ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi yang terakhir dari apa yang dijabarkan oleh Raja Daud mengenai pengenalannya kepada Tuhan, knowing God more. Dia mengenal Tuhan, dia mengenal dirinya sendiri bahwa kejadiannya itu dahsyat. Kemudian dia menutupnya ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besarnya jumlahnya. Jika aku menghitungnya lebih banyak daripada pasir, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Dia nggak bisa lari. Dalifne mi ata umet. Kita pun nggak bisa lari dari Tuhan. Mau sembunyi di mana? Tuhan akan melihat karena Dia Maha Tahu. Dan inilah pengetahuan dari Tuhan yang luar biasa, dan kita mengetahui hal yang sangat kecil, ya. Allah yang maha tak terhingga, omnipotent, omniscient, omnipresent, hanya dapat kita kenali sebesar tempurung otak kita. Kepala kita, ya, rata-rata kepala normal itu beratnya sekitar 5 kilo, ya, rata-rata. Berarti otak kita lebih kecil dari itu. Nah, rata-rata beratnya otak itu sekitar 1,4 kilogram saja. Bayangkan otak kita yang ada di tempurung otak kita ini, kepala kita ini dapat memahami Tuhan yang maha tak terhingga. Bisa salah paham enggak? Bisa salah paham enggak kita sama Tuhan? Bisa banget, bisa. Tuhan itu memang misteri, enggak bisa enggak. Ya kan? Karena Dia tak terhingga, yang kemudian kita kenali dengan tempurung otak kita yang kecil ini. Pasti ada banyak kesalahpahaman. Doktrin Trinitas, kalau Pastor Lukas tanya hari ini, kepada semuanya Anda tanya, percaya Trinitas, percaya. Trinitas itu apa? Yang A bilang begini, yang B bilang begini, yang C bilang begini, semuanya beda-beda. Dan itulah pengenalan dia akan Tuhan. Nah, seandainya di antara orang-orang ini kemudian menjabarkan Tuhan secara salah, karena dia salah memahami Tuhan, kira-kira Tuhan marah enggak? Saya tanya. Tuhan enggak marah dong. Orang dia
tak terbatas, sedangkan otak kita terbatas. Kalau kita salah paham, Tuhan gak bakal marah, jadi gak usah takut. Mengenal Tuhan itu proses. Hari ini saya dapat menjabarkan Trinitas. Itu akan beda dengan penjabaran saya 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena keimanan saya bertumbuh secara proses. Demikian pula setiap dari kita punya proses yang berbeda-beda dalam mengenal Tuhan. Kita bisa salah memahami Tuhan. Tapi saya yakinnya. Walaupun hari ini Anda salah memahami Tuhan dan hari ini Anda mati. Kemudian kita tetap di dalam kesalahpahaman kita ini. Tetapi Tuhan akan melihat kita dari hati kita. Engkau mencintai aku apa enggak? Definisi hanya sekedar definisi pengetahuan. Ya, jikalau kita salah memahami Tuhan, Tuhan pasti maklum. Amin. Kalau Tuhan gak maklum atas kesalahpahaman kita, Dia bukan Tuhan. Jadi jangan takut ketika kita salah memahami Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan juga menghargai proses. Kita akan baca Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal, yada, mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi artinya betul-betul pengenalan Tuhan akan kita bukan saat lahir, tapi semenjak kita ada di perut ibu kita. Nah, apa jadinya kalau kita tidak mengenal Tuhan? Walaupun kita mengenal sedikit dari kemahakuasaan, dari maha kemuliaannya itu. Nah, tapi Tuhan akan menghargai upaya kita untuk mengenalnya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau untuk menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Yang dipermasalahkan Tuhan itu adalah orang-orang yang menolak mengenal. Nah, kalau hari ini kita mengenal Tuhan sedikit sekali, nah besok nambah sedikit juga, besok lagi nambah sedikit juga, Tuhan pasti akan menghargainya. Yang dipermasalahkan Allah bukan soal ketidaktahuan, tetapi adalah menolak untuk mengenal. Sampai hari ini pun saya tetap ada di dalam proses untuk mengenal Tuhan. Pastor Lukas, kita semua ada di dalam proses untuk mengenal Tuhan. Dan itulah yang dilihat oleh Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah kemudian di situ lagi Tuhan sedang mengajar, Filipus tanya, kalau gitu aku pengen mengenal Bapa, tunjukkan Bapa itu padaku. Wow, kira-kira Tuhan marah enggak? Tuhan Yesus marah enggak? Marahin Filipus enggak? Ya, ayat 10 kita baca. Tidak percayakah engkau Filipus? Tidak percaya engkau Lukas? Tidak percayakah engkau Maria? Tidak percayakah engkau Stephen? Ya, kita semua dikasih tahu oleh Tuhan Yesus begini. Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan pada diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab itu aku pergi kepada Bapa. Yang artinya melalui Yesus Kristus kita dapat mengenal Allah. Dan satu lagi ayat yang sangat terkenal, yaitu di dalam doa Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kata mengenal, Anda tahu tadi bahasa Ibrani apa? Yada. Nah menarik, kata mengenal ini kemudian menjadi satu idiom dalam filsafat Yahudi, yaitu pengenalan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri. Sehingga hubungan suami istri idiomnya dalam bahasa Ibrani itu yada. Di mana buktinya?
Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh, bahasa Ibrani-nya apa? Yada, mengenal dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu dan kemudian melahirkan Kain. Kemudian Hawa meresponi anak yang dilahirkan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi melalui Kejadian 4 ayat 1, mengenal itu juga dalam artian intimasi. Demikian juga hubungan antara Tuhan dengan umatnya seringkali diibaratkan dengan hubungan secara intimasi. Ya. Kitab Kidung Agung itu adalah satu alegori hubungan Tuhan dan manusia sebagai hubungan antar kekasih yang nanti akan menikah, dan itulah yada. Dan di sepanjang Alkitab selalu dialegorikan bahwa manusia, umatnya adalah siapa? Mempelai perempuannya. Dan Yesus sebagai apa? Mempelai laki-laki kita. Alkitab kita dibuka dengan pernikahan, Alkitab kita juga ditutup dengan pernikahan. Pernikahan anak domba Allah. Dan itu pengenalan antara hubungan suami istri dengan kata yada. Kita tutup dengan satu ayat yang indah sekali. Hosea 2 ayat 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Ve'erastikli leolam. Ve'erastikli besedek uve mispat uve hesed uve rahamim. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Untuk menjadikan engkau istriku dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kasih setia, dalam kasih sayang. Ve'erastikli leolam ve'erastikli besedek. Aku akan memperistri engkau. Tuhan memperistri jemaatnya untuk nanti masuk bersama-sama dalam pernikahan anak domba menuju langit baru dan bumi yang baru. Bagaimana kita dapat mengenal mempelai laki-laki kita, yaitu dengan beribadah, belajar tentang firman Tuhan, dengan doa. Mentari tertutup mega, seolah enggan menyapa dunia. Perlahan mengikis sinar, melebur harap kasih kian lama hilang. Bersinar getarkan raga
kasih-Nya, mengangkat umat-Nya masuk ke dalam kerajaan Maha Mulia, penuh dengan kasih kedamaian, dan selamanya bersama mewarisi kerajaannya. Bagi orang pilihannya, terlepas dari segala kehampaan. Bagi orang pilihannya, menerima selamanya kemuliaan surga serentak mata dunia mengaku, menggugah setiap hati, melihat kemuliaan kuasa-Nya dengan kasih-Nya, mengangkat umat-Nya masuk ke dalam kerajaan Maha Mulia, penuh dengan kasih